Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aryan Kumar dengan NIM 2023-31304. Pada video kali ini saya akan membahas materi dari kecerdasan buatan, yaitu tentang algoritma neural network, perceptron, dan backpropagation. Yang pertama kita akan membahas tentang algoritma neural network. Neural network atau jaringan syaraf tiruan adalah algoritma pembelajaran mesin yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Model ini terdiri dari neuron-neuron buatan yang diorganisasi dalam lapisan atau layers. Ada input layers yang dimana menerima data masukan, ada hidden layers atau S yang dimana memproses informasi menggunakan bobot dan fungsi aktivasi. Kemudian ada output layer yang dimana menghasilkan hasil prediksi atau klasifikasi. Nah, setiap koneksi antara neuron memiliki bobot atau weight yang dilatih untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Kemudian kita akan membahas tentang perceptron. Perceptron biasanya digunakan untuk mengklasifikasi suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Algoritma yang digunakan oleh aturan perceptron ini akan mengatur parameter-parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Fungsi aktivasi dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi pembatasan antara daerah positif dan negatif. Ini kita bisa lihat pada gambar ini yang dimana garis pemisah antara daerah positif dan daerah 0 memiliki pertidaksamaan, yaitu W1x1 plus W2x2 plus B lebih besar dari 0. Sedangkan garis pemisah antara daerah negatif dengan 0 memiliki pertidaksamaan W1x1 plus W2x2 plus B lebih besar minus 0. Kemudian kita akan membahas tentang backpropagation. Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyi. Algoritma backpropagation menggunakan error output untuk mengubah nilai bobot-bobotnya dalam mundur atau backward. Nah, untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan atau maju, forward propagation, harus dikerjakan terlebih dahulu. Pada saat perambatan maju, neuron-neuron diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi yang dapat didiferensiasikan seperti sigmoid. Nah, di sini ada arsitektur jaringan backpropagation sendiri, yaitu ada lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Kemudian kita akan membahas tentang contoh soal forward propagation. Nah, misalkan kita memiliki sebuah input seperti tabel ini, yaitu X 1,2,0,5, X sama dengan 1,2,0,5 dengan nilai bobot dan bias di awal adalah sebagai berikut. Nilai awal, bobot, dan bias adalah nilai random. Ini kita isi W11 itu 0,2, W12 itu 0,3, W21 0,3, W22 itu 0,1, W31 0,3, W32 0,2. Yang dimana B1-nya sama dengan 0, kemudian B2 sama dengan 0. Nah, langkah pertama forward propagation adalah menghitung nilai Z-nya. Pada contoh ini dapat kita hitung dengan nilai Z1 adalah kita dapat mendapatkan yaitu W11X1, W11 dikali X1 plus W21 dikali X2 plus W31 dikali X3 plus B1. Nah, sehingga kita dapatkan yaitu hasilnya adalah 0,95. Z2-nya kita dapatkan yaitu 1,1 kali 0,3 plus 2 kali 0,1 plus 0,5 kali 0,2 plus 0 sama dengan 0,3 plus 0,2 plus 0,1, sehingga kita dapatkan untuk Z2 adalah
0,6. Nah, untuk rumus sigmoid sendiri, bisa dilihat ini rumus sigmoid, yaitu sama dengan 1/1 plus E kuadrat minus Z. Lalu setelah itu kita hitung nilai Y1 dan Y2-nya. Kita peroleh, yaitu untuk Y1 adalah 0,721. Untuk A2-nya yaitu kita peroleh 0,645. Nah, untuk menghitung errornya dari perhitungan sebelumnya diperoleh nilai sebagai berikut, yaitu Y1 kita peroleh dengan nilai 0,721 dan Y2-nya sama dengan 0,645. Nah, nilai tersebut adalah nilai prediksi atau nilai yang dihasilkan oleh model JST kita. Nah, seperti disebutkan sebelumnya, setiap data yang masuk memiliki label kelas atau nilai YY yang diharapkan. Misalnya untuk data XX, di atas kita ingin model kita seharusnya bernilai berikut. Variabel TT-nya adalah nilai target label kelas yang sebenarnya. T1 sama dengan 0, T2 sama dengan 1. Dari sana tampak perbedaan nilai prediksi kita, yaitu YY dengan nilai target TT. Nah, kita bisa menghitung seberapa melenceng prediksi kita menggunakan rumus untuk menghitung error. Salah satunya adalah dengan rumus mean square error atau MSE. Nah, ini kita bisa lihat untuk rumus MSE sendiri, sehingga untuk perhitungan kita di atas dapat dihitung error EE-nya yang dihasilkan adalah sebesar 0,322 dengan kita masukkan angka-angka pada rumus tersebut, sehingga kita peroleh 0,322. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.